Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Ayuna Mira, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, program studi pendidikan geografi. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional Dunia. Adapun materi yang saya pilih yaitu tentang benua Amerika Utara. Silahkan simak ulasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang benua Amerika Utara. Nah, materi yang akan saya paparkan di sini yaitu tentang kondisi geografinya, tentang topografinya, tentang iklim, dan yang keempat tentang flora dan fauna endemik yang ada di Amerika Utara. Dan yang kelima, sumber daya manusia di Amerika Utara. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu tentang kondisi geografi di Amerika Utara. Oke ya, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu kondisi geografi Amerika Utara. Nah, Amerika Utara ini adalah benua di belahan bumi utara, di mana pada bagian utara itu berbatasan dengan lautan Arktik, kemudian pada bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara. Nah, selanjutnya pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Karibia, dan pada bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik Utara. Nah, benua ini meliputi wilayah sebesar 24.500.000 km persegi atau setara dengan 4,8% dari permukaan bumi. Nah, Amerika Utara ini terdiri atas dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Nah, meski hanya terdiri dari dua negara saja, kawasan utara ini wilayahnya cukup luas loh. Secara umum, benua Amerika termasuk Greenland, yaitu antara 83 derajat lintang utara hingga 55 derajat lintang selatan, dan 35 derajat bujur barat hingga 170 derajat bujur barat. Materi yang kedua yaitu topografi Amerika Utara. Nah, topografi pada bagian barat sebagian besar terdiri dari kompleks pegunungan Rocky, di mana pegunungan Rocky ini terdiri atas tiga. Yang pertama ada pegunungan Cascade, yang kedua pegunungan Sierra Madre Barat, dan yang ketiga pegunungan Sierra Madre Nevada. Nah, di kompleks pegunungan Rocky ini termasuk daerah yang kering dan Great Basin. Nah, ada yang tahu apa itu Great Basin? Oke, Great Basin ini merupakan dataran tinggi di Amerika Serikat yang meliputi sebagian besar daerah Nevada, bagian barat Utah, dan sebagian daerah Oregon serta California. Selain itu, terdapat ngarai yang sangat luas dan terbesar di dunia, yaitu Grand Canyon
yang dibentuk oleh aliran sungai Colorado. Nah, selanjutnya pada bagian tengah. Topografi di bagian tengah ini terletak di sebelah timur Pegunungan Rocky, yang merupakan dataran rendah yang sangat luas dan subur. Nah, di bagian ini terdapat sungai besar, antara lain Sungai Missouri, Sungai Mississippi, dan Sungai Rio Grande, yang menjadi batas utara Meksiko dengan Amerika Serikat. Nah, sedangkan pada bagian timur, transisi oleh dua kenampakan alam, yaitu terdapat pegunungan Appalachia dan terdapat dataran rendah Great Lakes Lowlands. Lanjut, yang ketiga itu iklim di Amerika Utara. Nah, iklim benua Amerika Utara adalah subtropis di sekitar dataran rendah Mississippi dan Tanjung Kennedy. Nah, untuk iklim subtropis berada di kawasan negara Amerika Serikat. Sedangkan iklim dingin berada di bagian utara adalah Alaska dan bagian utara negara Kanada. Dan pada kawasan Amerika Utara ini terdapat beberapa gangguan iklim yang sering terjadi itu seperti angin ribut, tornado, badai salju, dan hingga hujan es yang suhunya mencapai sekitar 200 derajat Celcius. Kemudian materi selanjutnya itu flora dan fauna endemik di Amerika Utara. Nah, floranya yaitu ada tumbuhan konifera dan terdapat padang rumput prairie. Sedangkan faunanya terdapat binatang bison, ada juga beruang kutub dan merpati Carolina. Oke, lanjut materi yang terakhir, yaitu sumber daya manusia Amerika Utara. Penduduk asli di Amerika Utara terdiri dari orang Indian dan Eskimo. Penduduk kulit putih di Amerika berasal dari Eropa. Secara keseluruhan, penduduk kulit putih dan non-kulit putih di Amerika Utara saat ini sudah berbaur sehingga menghasilkan keturunan yang baru yang sifatnya campuran. Nah, pencampuran ketiga ras di Amerika itu ada 3. Yang pertama, Zambo. Zambo ini merupakan pencampuran orang Negro dan Indian. Yang kedua, Mulatos, yang merupakan pencampuran orang kulit putih dan Negro. Dan yang ketiga, yaitu Mestizos, merupakan campuran kulit putih dan Indian. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yaitu sekitar 0,7% dan jumlah penduduknya itu sekitar 579 juta jiwa. Nah, adapun perekonomian di Amerika Utara yaitu faktor yang mempengaruhinya seperti ketersediaan bahan baku, kaya akan sumber tenaga, dan areal pertanian yang subur. Nah, adapun potensi sumber daya manusianya yaitu tingkat pendidikannya yang tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan daya beli masyarakat yang besar. Kemudian, negara di Amerika Utara ini dalam bidang industri sangat berperan penting dalam perekonomian dunia, seperti penanaman modal di negara berkembang. Kemudian, dolar Amerika Serikat sebagai standar mata uang dunia.
dan sebagai anggota IMF serta relokasi industri dari Amerika Serikat ke negara berkembang. Kemudian, posisi Amerika ini dapat ditinjau dari beberapa aspek. Nah, yang saya jelaskan di sini hanya dua, dari aspek politik dan aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial politik itu seperti keamanannya yang mantap, mempunyai hak veto di PBB, serta berpengaruh kuat dalam menentukan kebijakan dunia. Sedangkan pada aspek sosial budaya, yaitu melestarikan kebebasan beragama, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan ekonomi, serta terjadi alih teknologi. Tenaga ahli di Amerika dikirim ke negara-negara berkembang. Oke, itulah tadi materi dari saya tentang benua Amerika Utara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.